Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabbihi wa man wala. Baik. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Pak. Bagaimana kabar kalian semuanya? Alhamdulillah, Pak. Alhamdulillah. Semoga kalian diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Sehat itu sangat penting agar kita menuntut ilmu dengan semangat. Bahwasana thalabul ilmi fardhatun 'ala kulli muslimin wal muslimat. Belajar itu hukumnya wajib untuk umat Islam. Baik, sebelum memulai pembelajaran, alangkah baiknya Bapak absen terlebih dahulu. Yang disebutkan namanya tolong sebut hadir wa hadirat. Apritan Raini, Muhammad Raden, Hadir, Pak. Aprilia, Nur Safira, Nur Fitria. Hadir. Alhamdulillah hadir semuanya. Alhamdulillah, Pak. Sebelum memulai pembelajaran, isma'u wa famu wa la tatakallamu. Dengarkan, pahami, dan jangan mengobrol. Tolong yang di bawah mejanya ada sampah, tolong diambil. Persiapkan barang-barang pembelajaran kalian agar kalian cepat memahami. Nah, sebelum memulai pembelajaran yang baru, Bapak ingin menanyakan materi yang minggu lalu terlebih dahulu. Minggu lalu kita sudah membahas tentang apa? Zakat, Pak. Tentang zakat. Bahwasanya minggu lalu itu menerangkan zakat tentang apa itu zakat menurut bahasa dan istilah, apa saja syarat-syarat zakat, dan zakat itu terbagi berapa macam. Nah, baik saudara Mira, apa saja syarat-syarat zakat? Ada 5, Pak. Apa sebutkan? 1 Islam, 2 merdeka, 3 berakal dan balik, 4 berkecukupan atau mampu secara finansial, 5 hartanya memenuhi syarat. Baik, bagus. Lalu kemudian ada berapa zakat? Terbagi berapakah zakat fitrah itu? Saudara Raden, Ada 2, Pak. sebutkan. Yang pertama zakat mal, sama zakat fitrah, Pak. Baik, mungkin sampai di sini kalian semua sudah memahami materi yang minggu lalu ya. Baik, sekarang kita masuk materi hari ini, materi yang baru. Nah, materi ini terdapat 3 panggilan Allah dan terdapat juga dalam rukun-rukun Islam. Apa saja tiga panggilan Allah? Ada yang tahu? Salat, Pak. Terus? Haji. Terus? Zakat. Nah, yang pertama itu panggilan Allah yang setiap waktu itu ada panggilan, yaitu sholat subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Dengan apa Allah memanggilnya? Nah, betul. Lalu yang kedua, panggilan Allah beribadah ke Baitullah. Nah, lalu yang ketiga, panggilan yang amat sangat berat untuk kita jumpai. Yang ketiga itu panggilan kematian. Di dalam rukun Islam juga terdapat rukun Islam yang kelima, pergi haji jika mampu. Nah, materi yang siang hari ini Bapak akan bahas yaitu tentang haji. Belum kita memulai pembahasan haji. Ada yang tahu di sini apa itu haji? Coba saudara Fitria, tolong jangan main HP. Iya, Pak. Haji menurut bahasa apa? Raden? Pergi, Pak. Pergi. Fitria? Safira? Gitu, Pak. Gak tahu. Baik. Istilah haji berasal dari kata hajja. Berasal dari kata Ya. hajja. Ada yang tahu hajja itu apa? Haji. Berkunjung. Hajja itu berarti berziarah. Berapa? Berziarah, bertolak. Berziarah
bermaksud ke Baitullah. Lalu ada yang tahu apa haji menurut istilah? Ada yang tahu di sini? Nggak tahu Pak. Baik. Haji menurut istilah itu berziarah ke Baitullah, ke Ka'bah untuk melaksanakan ibadah haji. Ibadah haji ini mencakup yang pertama yaitu tawaf, yang kedua ihram, yang ketiga sa'i, keempat wukuf, lalu mabit di Musdalifah. Nah, lalu apa hukum haji? Ada yang tahu hukum haji di sini apa maksudnya? Apa hukum haji untuk umat Islam? Wajib Pak bagi yang mampu. Jika mampu. Hukum haji adalah wajib ain. Hukum haji apa? Wajib ain. Wajib ain. Wajib ain ini bagi yang mampu. Bagaimana kalau orang yang tidak mampu? Tapi pengen Pak, tapi nggak mampu. Bagi orang yang tidak mampu, teruslah bersemangat, tekadkan dalam diri kita agar kita berangkat ke Baitullah. Amin. Nah, wajib ain ini bukan mampu tentang harta saja. Mampu di sini mampu tentang jasa kita sehat atau tidak, rohani kita bagaimana, harta kita di mana. Apabila kesemuanya apabila tiga tersebut sudah benar-benar pas, maka itu diwajibkan untuk beribadah haji. Nah, bahwasanya haji ini sekali seumur hidup bagi setiap muslim yang telah mukallaf. Apa Pak? Nah, ada yang tahu mukallaf itu apa? Mukallaf itu muslim yang sudah dikenai kewajibannya atau perintah dan melarang segala aturan-aturan yang telah Allah berikan kepada umatnya. Lalu apa syarat-syarat orang yang sudah maksud mukallaf itu? Ada yang tahu? Status orang yang sudah mukallaf itu apa? Terus orang yang sudah berstatus mukallaf itu bisa dikatakan bila dia telah dewasa dan tidak mengalami gangguan jiwa maupun akal. Lalu kemudian di sini ada dalil haji dalam surat Al-Imran ayat 97 yang berbunyi walillahi 'alan nasi hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila wa man kafara fa innallaha ghaniyyan 'anil 'alamin. Baik, ayo kita baca bareng-bareng. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Walillahi 'alan nasi hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila wa man kafara fa innallaha ghaniyyan 'anil 'alamin. Saudara Raden, tolong dibacakan. Bismillahirrahmanirrahim. Walillahi 'alan nasi hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila wa man kafara fa innallaha ghaniyyan 'anil 'alamin. Sadaqallahu al-'azim. Nah, terima kasih Raden. Baik Pak. Nah, di dalam ayat ini sudah menjelaskan bahwasanya hukum ibadah haji itu adalah wajib hanya sekali. Barang siapa yang melakukan lebih dari sekali, maka selanjutnya dianggap apa? Dianggap sunnah. Lalu berikutnya sampai di sini sudah dipaham? Apa? Nah, lanjut kita bahas
Lalu kemudian haji itu bukan hanya menurut bahasa dan hukum saja. Ada syarat-syarat haji itu. Syarat haji itu terbagi menjadi 5. Apa saja? Yang pertama yaitu Islam. Bolehkah orang yang di luar Islam melaksanakan ibadah haji? Bolehkah? Boleh Pak. Tapi nggak wajib Pak. Nggak sah juga. Orang yang melaksanakan ibadah haji di luar dari agama Islam itu tidak wajib dan tidak sah untuk orang-orang kafir. Lalu yang kedua berakal. Yang kedua apa? Yang kedua berakal. Nah, berakal ini tidak wajib untuk orang gila atau orang bodoh. Ya, tidak wajib untuk orang yang gila dan orang yang bodoh. Lalu yang ketiga, balik. Nah, ada yang tahu nggak apa yang dimaksud dengan balik? 17 Tahu tahun. nggak? Udah. Balik untuk laki-laki. Air mani. Air daun. Pipi basah. Untuk laki-laki itu yang telah mencapai umur 15 tahun atau sudah bermimpi basah. Lalu untuk perempuan, ada yang tahu? Head Pak, head. Nah, untuk yang perempuan itu yang sudah mengalami haid atau menstruasi. Lalu kemudian merdeka. Yang dimaksud merdeka, ada yang tahu nggak di sini? Yang dimaksud merdeka itu apa? Nah, betul. Merdeka yang di sini dimaksud orang yang telah bebas. Bebas apa maksudnya? Dari perbudakan ya. Bebas dari penjajahan, bebas dari majikannya. Terlebih lagi dalam kehidupan sehari-hari. Nah, lalu tidak wajib haji bagi budak atau hamba saya. Nah, kalau budak mengerjakannya boleh, tapi dalam garis besar apabila telah merdeka dari budaknya, sudah tidak diperbudaki oleh tuannya, maka dari itu untuk orang budak wajib apabila sudah bebas dari majikannya. Lalu yang terakhir itu puasa dan mampu. Ada yang tahu puasa dan mampu itu apa? Mampu dalam mata, mampu dalam kesehatan juga Pak. Nah, betul. Yang dimaksud di sini adalah tidak wajib bagi orang yang tidak mampu. Ya, jadi mampu di sini hanya mampu saja orang yang melaksanakan ibadah haji. Orang yang tidak mampu itu tidak apa-apa. Lalu yang tidak mampu di sini yaitu mampu tentang harta, tentang kesehatan maupun aman dalam perjalanan. Sampai di sini jelas? Baik, Bapak simpulkan lebih jelasnya bahwasanya haji itu menurut bahasa adalah apa? Berziarah Pak. Istilah haji itu apa? Hajja. Hajja berarti Berziarah Pak. berjarak. Terus bermaksud ke kemana? Baitullah. Hukum ibadah haji itu apa? Bagaimana orang yang tidak mampu? Nggak wajib Pak. Tidak wajib. Nah, jangan terkecil, tekadkan dalam dirinya usaha. Doa. Bahkan ada suatu kisah seorang suami dan istri itu dia berjualan. Nah, setiap jualannya itu mereka selalu menabung hingga 10 atau 15 tahun. Nah, sudah terkumpulkan, maka dia melaksanakan ibadah haji. Apa yang dimaksud dari cerita tersebut? Sabar Pak. Nah, intinya harus sabar, tekadkan dalam diri kita, bekerja keras. Sabar. Iya Pak ya. Di dalam Al-Quran dalam surat Al-Imran ayat 97 yang bunyinya gimana? Walillahi 'alan nasi hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila wa man kafara fa innallaha ghaniyyun 'anil 'alamin. Baik, saudara kita
Udah, kalau jangan ngobrol. Nah, lalu apa saja syarat-syarat ibadah haji? Yang pertama apa? Sebutkan. Yang kedua? Yang ketiga? Yang keempat? Yang kelima? Baik, sampai di sini sudah paham semuanya ya. Mungkin hanya ini yang Bapak sampaikan. Semoga apa yang Bapak sampaikan berguna untuk kalian semua dan bermanfaat untuk kalian semua, baik dalam diri sendiri maupun berguna di masyarakat nanti. Teruslah belajar dan jangan jangan bermalas-malasan. Ijhad wala taksal wala takun gautilan wa nadamatu liman yatakasal. Bahwasanya bersungguh-sungguh, janganlah kalian bermalas-malasan dan jangan pula lalai. Karena penyesalan untuk orang-orang yang bermalas-malasan. Baik, Saudara April, tolong yang memainkan HP-nya. Ya, ijhad wala taksal wala takun gautilan. Bersungguh-sungguh dalam menuntut ilmu. Kita tidak akan rugi menuntut ilmu. Tanpa ilmu kita tidak bisa apa-apa. Baik, sampai di sini. Tolong ketua kelas pimpin menutupkan doa pembelajaran kali ini. Baik, sebelum kita akhiri pembelajaran kali ini, mari kita berdoa.